Oke, ini sebenarnya ada beberapa yang bakal diceritakan nanti, tapi salah satunya yang bakal jadi penting. Ini menariknya tahun 40-an atau 30-an itu Surabaya masih desainnya gayanya masih terpengaruh sama estetika yang kolonial yang tadi. Jadi angkot-angkot besar itu masih muncul sebagai desain dia. Terus masih muncul yang namanya desain yang ornamentatif seperti tadi. Jadi kayak gini. Kalibata, kalau kamu lihat gedung ini, dia sebenarnya bentuk yang lebih kotak daripada ornamen yang ada di gedung sate di Bandung. Jadi kalau kamu lihat, bisa jadi benda ini yang digambar sebagian ini. Mungkin ini nggak jadi, tapi ini dipakai lagi munculnya menjadi benda bentuknya seperti ini. Jadi ada gabungan antara desain modern, karena ini baru sama marmer semua, itu kayak bangunan klasik di Eropa. Tapi saat yang bersamaan dia juga muncul kayak candi, berulang-ulang kayak candi di Jawa gitu ya. Ini masih terpengaruh dengan estetika yang semacam itu. Jadi mencari sesuatu dari masa lampau, entah dari mana, atau benda-benda tradisional yang masih ada, muncul jadi benda modern. Dan kebetulan di sini fungsi monumental karena buat makan pahlawan. Gitu. 51 sampai 54 masih seperti itu. Tapi belakangan ini ada kayak Monas. Jadi salah satu cerita utama dari kelas ini. Jadi ini semacam brief, jadi pidato itu mungkin ini pertama kalinya ada satu objek arsitektur di Indonesia disayembarakan secara nasional. Jadi penting juga nilainya buat praktek arsitektur juga. Tapi Soekarno waktu itu jadi sebagai durinya dan juga jadi yang bikin briefnya gitu, karena waktu itu orang yang masih memuja dia lah, dia punya visi macam. Jadi orang ini mau apa orang lain ngikutin lah, jadi nggak ada kayak di masa sekarang orang ada pendapat yang orang lain menentang gitu kan, nggak ada seperti itu. Jadi orang ini punya anak-anak di lapangan dulu itu masih lapangan Ikada, tempat dia pidato dulu, jadi bukan itu cuma simbolik buat dia maupun buat orang bahasa kolonial juga gitu. Jadi lapangan ini memang selalu jadi lapangan yang dirujuk, makanya maknanya selalu berganti dan selalu jadi objek desain. Soekarno waktu itu spesifik membuat satu brief yang sebenarnya udah kelihatan visual cuma dengan kata-kata ini doang. Iya kan? Kalau zaman sekarang mungkin kalian cuma dibilang kalian bikin sekolah berapa sekian meter persegi, mungkin kadang-kadang meter persegi tadi sebut ada ininya, ada itunya, mau bentuknya lingkaran, mau bentuknya tendung pencakar langit, mau bentuknya ke dalam tanah, gitu. Kita nggak tahu kan. Mau bisa keluar dengan berbagai banyak proposal, tapi proposalnya apa briefnya Soekarno waktu itu di Sanggaranya itu udah spesifik banget, bilangnya begini, di tengah-tengah lapangan, pada lapangan tengah-tengahnya ada sebuah monumen kemerdekaan Indonesia. Bentuknya kayak apa? Ya nggak tahu lah, terserah kalian. Dia harus terlihat dari jarak 100 km. 100 km ada kota sih. 100 km itu dari Bogor datang gitu. Iya kan, Bogor cuma 75 km gitu dari Jakarta. Ada mau masuk apa mungkin bayang. Lebih kan, tapi intinya bikin sesuatu yang gede banget gitu buat arsitek. Mau sekian ratus meter, mau sekian puluh meter, sesanggup dia bisa membuat aja gitu. Tapi intinya udah satu monumen tinggi banget ada di tengah lapangan gitu. Kamu kalau nggak mau didiskualifikasi kan jangan bikin di pinggir, jangan bikin keliling gitu kan, jangan bikin sarang burung kayak Herzog yang di Blorong gitu kan, bikinnya tugu tiang gitu, di tengah gitu. Jangan bikin kayak FIAPV gitu kan, susun data gitu kan, jangan. Jadi jelas gitu maunya kayak apa, jelas kan. Jadi inilah hasilnya. Itu masih ya arsitek zaman dulu masih cukup-cukup lah gitu desainnya kan. Kadang-kadang harafiah juga gitu. Arsitek zaman sekarang juga masih gitu lah. Jadi terpilih berapa orang gitu kan. Ada yang juara paling tinggi katanya Silaban. Juara kedua, juara ketiga, juara keempat. Orangnya ada katanya ada gitu. Tapi nggak terlalu penting orang gitu. Tapi menariknya yang penting adalah Silaban bukan juara 1, juara 2. Juara ini nggak ada.
Soekarno dengan enaknya, wah kayaknya nggak ada yang bagus nih. Tapi yang paling bagus dari yang nggak bagus ini ya Silaban. Jadi yang lain kayak ini Silaban punya, yang lain bentuknya, nah ini yang Silaban punya. Jadi beneran tubuh di tengah, tinggi banget. Nggak tahu berapa tingginya persisnya, tapi kamu bisa bayangkan orang segini. Bisa jadi tingginya ini melebihi Monas yang ada sekarang. Misalnya kayak gini. Otak gede, otaknya ada bunga Pancasilanya. Ini podiumnya, isinya adalah diorama-diorama dan lain-lain seperti itu. Dan ini punya 4 kaki yang luar biasa gede ini juga, sudah cukup jadi satu gedung. Mungkin segede apa ya? Nggak ngerti lah. Terus ini plaza besarnya. Dan ini lapangan Monas ini sebenarnya masih lebih besar lagi, jadi segede gitu. Belum semuanya, tapi ini dilingkari satu plaza besar, lalu di sini ada bangunan-bangunan. Jadi bayang gedenya luar biasa di waktu itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bangunan. Jadi ini ada 4 bangunan dari tengah, ditambah 1 tubuh di tengahnya. Dan di sini juga ada ruang kayak semacam kayak kue bintang tengahnya itu ada dioramanya, ada tulisan Garuda Pancasilanya, ada teks Pancasila dan lain-lain kayak gitulah. Plus ditambah belum sama ornamen-ornamen yang muncul di situ. Jadi monumental luar biasa gitu. Ini terus terang mungkin zaman sekarang gizi gitu ya, wih kayak gitu kan. Tapi zaman itu dibanding karya-karya yang lainnya ini memang paling bagus sih. Yang lain itu ada yang harafiah, bambu runcing dipotong, ditaruh dulu, bangun gitu kan. Terus ini ada 4-5 pilar gitu kan. Pokok yang lain ada yang lebih harafiah lagi, bikin kayak semacam api gitu kan. Apinya ada 5 Pancasila gitu kan. Dia paling abstrak gitu. Dalam artian dia nggak merujuk benda-benda harafiah yang dipakai pidato sama Bung Karno. Misalnya kita kobarkan perjuangan kita gitu kan. Karena kalau kamu dengar kan suaranya kayak gitu kan. Lebih keren sih. Tapi intinya mau arsitek mau kobarkan kita bikin hilir gitu kan. Atau bambu runcing perjuangan kita. Bambu runcing gitu kan cepat-cepat aja gitu kan. Soekarno mau apa kita kasih ini. Silaban nggak terlalu kayak gitu. Dia masih lihat-lihat juga bahwa benda ini ya sama secara arsitektural juga seksi gitu. Jangan cuma harafiah kayak Bung Karno. Tapi dengan sendirinya, dengan begitu kita mengambil, kalau kita bayangkan kita jadi Silaban, kita mengambil referensi yang umum di arsitektur gitu, dalam disiplin sendiri. Apa yang dia lihat dalam referensinya dengan arsitek-arsitek yang lain itu ya Eropa gitu. Jadi benda kayak gini referensinya mirip banget dengan apa yang Silaban pernah lihat di Belanda. Waktu itu Silaban menghabiskan sekian bulan itu di Belanda buat ambil gelar jadi arsitek, jadi ikut ujian, bikin apa ya, kayak semacam surat izin berpraktek lah di Belanda gitu. Ikut kelas malam, sisanya dia jalan-jalan gitu. Lalu ya pasti dia lihat bentuk-bentuk kayak gini gitu. Dan waktu itu juga saat yang bersamaan tahun 37 benda kayak gini muncul di mana-mana. Ada expo di Paris yang membuat menara Eiffel itu. Dulu sebelum menara Eiffel itu dibangun ya ini semua bisa dalam suatu expo kayak expo Kemayoran sekarang. Waktu itu bangunan-bangunannya kayak gini. Dan ini kebetulan salah satunya adalah pavilion Nazi Jerman. Itu kayak gitu di atasnya ada burung elangnya Jerman itu. Bentuknya kayak gitu kan. Yang bikin sama Silaban, cuma dibikin aja. Ini Hitler yang bikin sama ada Speer. Ceritanya Hitler. Dan ini juga ada ini selera Eropa sebenarnya. Jadi kalau Soekarno mau sentimen, bisa sentimen juga bahwa ini bukan sesuatu yang tanda petik Indonesia. Masih dekat sama selera-selera waktu itu. Jadi, tapi menariknya ya benda seperti ini ya yang berdesain orang Indonesia. Menariknya waktu itu. Plus memang didesain dengan motivasi dia, motivasi Soekarno. Jadi referensi yang muncul seperti itu. Terus bergulir sekian tahun. Jadi Monas itu nggak langsung jadi. Terus-terusan bahkan lama sekali sampai 9 tahun gitu. Nggak kelar-kelar keputusannya. Pertama karena cranky Soekarno. Dia lihat bangunannya bagus gitu. Terus pernah anekdot tapi jadi belum pernah confirm sama waktu itu saya ngobrol beberapa kali ngobrol
itu dia tahu, yang dia tahu bahwa desain yang ini tidak bergabung itu salah satunya karena kemahalan waktu itu. Gede banget kan, kamu bayangin ada 8 plus 4 bangunan di luar tubuhnya sendiri, luar biasa mahal. Semuanya didesain dengan marmer, ditempel di bumi. Jadi Monumen Kalibata dikalikan berapa ratus kali gitu kan, kalau volumenya luar biasa kan mahalnya gitu. Indonesia nggak punya duit kalau 50 spesies, mana ada baru teras perangkul lah gitu. Jadi Soekarno pernah bilang konon, Sil, gimana kalau katanya memanggilnya begitu Sil. Jadi bukan Frederick, nggak asik kepanjangan. Kalau nggak Fritz namanya, dipendekin gitu. Jadi bangunan ini gimana kalau dikecilin aja setengahnya, di fotokopi 50% gitu, ibaratnya kayak gitu, di scale. Tidak kan nolak, enggak lah 50% masa dikecilin culuk amat gitu kan, tubuhnya segini tiba-tiba jadi cuma segini gitu kan, terus jadi kurus gitu kan. Udah lah, saya bikin yang baru aja. Dan jadi kebetulan juga waktu itu memang didesain satu kepanitiaan. Dibikin kepanitiaan, Silaban masuk di dalamnya sebagai juara kedua. Jadi bikin satu panitia yang, jadi waktu itu orang nggak saling egois lah istilahnya, kalau desain kita ada bangun kita nggak mau ikutan lagi gitu kan, nggak kayak gitu. Jadi ikutan, jadi jurinya juga, bikin sayembara kedua. Bikin sayembara kedua, masuk juga entry-entry yang baru. Saya nggak pernah dapat gambaran, tapi konon yang kedua ini Soekarno lebih nggak puas lagi, makin lebih jelek lagi. Akhirnya dia pikir, udahlah Sil, lu yang bikin lagi aja gitu kan. Oke kalau gitu, ada tuh orang lagi nih, enak bagus juga gitu. Namanya sudah konon. Ya kalian dulu desainnya, terus Silaban, konon orangnya agak motor gitu kan, orang tipikal orang Batak yang motor gitu kan, kayak pengacara gitu kan, galak juga gitu kan, kalau ngomong sama orang nyolot gitu kan. Terus saya baca suratnya Silaban itu menolak dengan tegas, di team up sama Sudarsono. Dia bilang pokoknya kalau sebuah karya yang dilakukan oleh dua orang arsitek yang berbeda itu ibarat kayak satu anak punya dua ayah gitu, kayak gitu. Ngomong sama Soekarno begitu, berani banget gitu kan. Pakai surat pula diketik gitu kan. Kirim kayak gitu. Pokoknya intinya gue nggak mau gitu disuruh kerjasama sama orang lain, gue pengen bikin sendiri gitu kan. Oke kalau gitu bikin ini sendiri, ini bikin sendiri gitu kan. Dia bikin kayak gini. Waktu itu concern Soekarno salah satunya adalah gimana kalau bikin sesuatu yang tubuh gitu. Tubuh dalam artian tubuh. Waktu itu orang berpikir kalau yang namanya tubuh itu ya salah satunya gak jauh dari lingga yang biasanya ada di objek-objek kaki lingga, dan biasanya pasangannya yoni gitu kan. Lingga itu kan semacam metafor dari falus gitu, alat kelamin pria yang secara kultural sebenarnya dipuja juga di Jepang, di Cina juga ada, di India yang jelas. Jadi simbol kesuburan. Jadi kalau dua benda ini satu, itu seakan-akan kayak simbol kehidupan yang baru gitu kan. Ya dua alat kelamin dan akhirnya jadi bayi gitu kan, itu sesuatu yang universal di mana-mana seperti itu. Jadi itu dianggap sesuatu yang mungkin menurut Soekarno adalah sesuatu yang jawab. Jadi dia bertugaskan spesifik lagi gitu, bisa ditambah lagi. Kalian harus bikin sesuatu yang berbau tubuh gitu ya. Bikin sesuatu yang berbau gitu, cawan gitu kan. Seperti tapi dia bisa kelas juga kok. Ini bukan cuma simbol itu doang kok, tapi juga kayak cobek. Cobek itu kan ada di mana-mana kan. Pokoknya Indonesia kan kalau pasti cobek karena jadi sambal gitu kan. Cobeknya sama urutan gitu kan. Ini kalau begini dia mayoni. Nah itu muncul jadi konsep arsitektur ini gitu. Jadi Silaban dikasih bikin kayak gitu loh. Tapi ini sesuatu yang spesifik Jawa, nggak ada di Sumatera Utara. Kalaupun ada jadi zaman batu sekali gitu, dan ditinggalkan gitu. Nah, masuk lagi pengaruh Hindu yang lainnya, terus masuk ke Sumatera Utara itu adalah budaya Protestan sama Katolik. Kalau mengatakan itu kan dominan Kristen gitu. Jadi mungkin Silaban waktu itu juga isu-isu ke desainnya. Malas banget mau bikin desain begini gitu kan. Bagaimana kalau bikin sesuatu yang modern aja? Munculnya kayak gini. Galeri yang besar bawah, luar biasa gedenya, plus satu slab beton gede banget di lapaknya, sama satu jarum di atas. Kalau secara
destination gitu kan, jadi nggak ada ujungnya, seakan-akan mau 100 km mau 200 km